Halo guys, apa kabar? Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Dan juga udah lama banget rasanya kita nggak bikin konten. Kok kita lagi? Saya maksudnya. Udah lama banget saya nggak bikin konten dan menyapa teman-teman semua yang di luar sana. Setelah seminggu kira-kira kita nggak bikin konten. Dan juga kali ini saya bertekad untuk membuat konten konsisten satu video setiap minggunya demi kelangsungan kita bersama. Smoke weed every day. Nah, kali ini saya bakal bikin konten tentang keresahan, yang mana lebih tepatnya ini adalah keresahan akan diri saya sendiri, atau lebih tepatnya bisa disebut dengan curhat ya guys ya. Tapi biar nanti nggak kaku-kaku banget, saya bakal kasih sedikit adegan ataupun ilustrasi dengan cuplikan-cuplikan video yang dapat menjelaskan apa yang saya maksud nantinya, yang mana nanti akan diperankan oleh diri saya sendiri sebagai pemeran utama. Oke, jadi maklumin ya guys ya kalau nanti actingnya agak sedikit kaku, karena saya sudah lama tidak memainkan film, yang mana sejatinya saya ialah seorang pemain film ya guys ya. Menikah sama kamu. Jadi kita mulai di sini dengan saya, yang mana saya memerankan diri saya sendiri. Akhir-akhir ini saya merasa ada yang janggal. Jangan janggal deh. Ada yang aneh dengan diri saya. Rasanya setiap hari itu seperti terlahir kembali, namun dengan otak dan pemikiran yang berbeda. Jadi yang sama cuman badannya aja, pikirannya beda gitu loh. Jadi tiap hari beda orang rasanya gitu. Ini jujur guys, bukan video motivasi-motivasi seperti yang saya buat sebelumnya. Ternyata keanehan itu disebabkan oleh diri saya yang cepat merasa bosan. Ya, bosan dengan alur hidup yang begitu-begitu aja, kegiatannya itu-itu aja, kayak roda berputar, seperti bangun pagi, mandi, makan, pergi kuliah, belajar, organisasi, makan lagi, pulang kuliah, nongkrong, makan lagi, nyampe kos, scrolling, terus ketiduran sampai malam, bangun lagi, makan lagi, gitu aja terus sampai terus-terusnya gitu. Dan entah kenapa rasanya saya tipikal orang yang nggak bisa kalau hidup itu cuman numpang nafas aja gitu loh. Menolak untuk mati dimakan usia. Saya pernah mencoba untuk melakukan tes kepribadian. Nah, tapi kalau tes kepribadian konvensional pada umumnya itu kan biasanya diberikan pertanyaan-pertanyaan seputar diri kita gitu kan. Nah, kali ini beda. Tes kepribadian ini dimulai dengan melakukan scan pada sidik jari dan tak terkecuali jari kaki. Melalui sidik jari kita, mereka bisa tahu otak bagian mana yang dominan dari otak kita. Dan nanti tentunya orangnya akan memaparkan kepada kita, dan hasilnya sangat memuaskan. Dan mereka bilang kalau saya itu tipikal orang yang feeling introvert. Oke. Dan saya juga pernah tes kepribadian lagi. Waktu itu uniknya saya ingat hasilnya dituangkan pada beberapa lembar kertas, sedikit lebih banyak lah. Kira-kira 40 atau 50 lembar kertas. Karena saya malas baca, untungnya waktu itu saya nemuin sebuah ringkasan di antara buku-buku itu. Dan kali ini hasilnya sedikit berbeda. Dan waktu itu saya nggak sendirian ikut tes ini. Waktu itu kami 3 bersaudara, saya, adik, dan kakak saya. Tiga-tiganya ikut. Dan waktu itu saya ingat orangnya itu bilang kalau saya memang suka lupa, suka lalai sama barang-barang saya. Jadi wajar nantinya jika saya kerap kehilangan barang atau ketinggalan barang gitu kan. Tapi masih bisa dirubah, namun tentunya akan butuh effort yang lebih. Contohnya, ketika kita bangun pagi dan siap-siap untuk berangkat sekolah, anggap aja kita lomba siapa yang sampai duluan ke sekolah gitu kan. Nah, kalau saya itu tipikal orang yang kalau siap-siap ke sekolah itu gak bisa tenang gitu. Kalaupun tenang, palingan cuman mukanya doang yang tenang, badannya nggak tenang gitu. Bahkan biasanya kalau di rumah tuh lagi siap-siap sekolah, saya tuh suka lari-larian ke sana ke sini, sampai lemarinya bunyi-bunyi, sampai pintunya ke bunyi-bunyi gitu kan. Dan biasanya yang paling sering kena marah itu pagi-pagi
karena lemari lah atau pintu lah yang bunyi gitu kan. Biasanya saya yang paling sering kena marah sama ibu saya, sampai ibu saya bilang kayak hati-hati nanti lemarinya rusak gitu. Nah, berbeda dengan adik dan kakak saya. Mereka itu kalau berangkat ke sekolah itu tenang, santai, slow. Tapi tetap aja yang terakhir sampai ke sekolah itu malah saya. Dan nggak cuma sampai di situ. Saking lalainya, saya kehilangan KTP aja itu udah 5 kali. Bayangkan 5 kali. Ini aja udah KTP kelima. Nah, biasanya kan kita kalau ngurus KTP itu ke Dukcapil gitu kan. Nah, saking seringnya saya ke Dukcapil, orang Dukcapil itu sampai akrab sama saya. Bahkan mereka menawarkan sebuah akses yang nggak semua orang bisa akses, yaitu saya bisa gonta-ganti foto KTP setiap kali saya mengurus KTP. Nah, kadang saya tuh pakai kemeja, bahkan kadang saya juga pakai jaket buat foto di KTP gitu kan. Nah, kalau ini saya pakai pakai jaket putih gitu kan. Kehilangan ATM. Nah, udah lebih dari 10 kali lah kira-kira. Tapi karena saya belajar dari kesalahan sebelum-sebelumnya, setiap saya ngurus ATM itu biasanya saya datang ke bank yang berbeda. Biar apa? Biar orang-orang banknya nggak kenal sama saya. Tapi itu masih mending. Dari semua keanehan yang pernah saya alami, ada sebuah kejadian yang sangat aneh dan ini nyata. Jadi ceritanya, waktu itu saya mau pergi ke warung, mau beli rokok. Nah, waktu perginya saya bawa motor gitu kan. Nah, pas nyampe warung masih aman-aman aja nih, gak ada yang aneh gitu kan. Tapi pas pulangnya cuman bawa helmnya doang, motornya ketinggalan di warung. Bayang gak sih gimana malunya pas jemput motornya lagi ke warung itu. Jadi biar saya nggak malu gitu kan, besok-besoknya saya nggak mau lagi jajan ke warung itu. Gimana, masih kurang? Ada yang lebih awkward lagi kejadiannya soal motor. Masih soal yang sama, yaitu motor. Nah, jadi waktu itu saya mau keluar pergi main gitu kan sama temen. Nah, waktu itu kami bawa motor masing-masing. Jadi dia bawa motor, saya juga bawa motor. Nah, pas di jalan, tiba-tiba dia ngajakin ke warung nih buat beli rokok gitu kan. Sama, masih beli rokok ke warung gitu kan. Dan pas kami udah selesai beli rokok, tiba-tiba saya naik ke motor teman saya. Dan di situ teman saya bingung ngelihat saya udah ada di motornya. Padahal waktu itu kami sama-sama bawa motor. Ini lebih ke aneh apa bodoh sih. Dan singkat cerita, dulu saking pesimisnya, orang-orang psikolog itu pernah bilang sama saya kalau saya bakal sulit buat ngerubah hal ini gitu kan. Dan orang-orang di sekitar saya lah yang bakal melengkapi nantinya, atau yang bakal cover itu gitu kan. Kebayang gitu kan, saya mau pergi ke warung terus papa saya ingetin gitu kan, hati-hati motornya jangan ketinggalan lagi gitu kan. Oke gitu kan. Pas pulang, cuman motornya doang yang sampai ke rumah. Orangnya ketinggalan di warung.